wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan soal tentang metode simplex dengan cara memaksimumkan. Yang kami ambil dari permasalahannya yaitu keuntungan penjualan jagung dan gandum. Dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Muhammad Ripal Rizaldi beserta rekan saya Nardo Sianturi, Jepta Sianturi, dan Andre Cipto. Yang hadir pada hari ini saya sendiri Muhammad Ripal Rizaldi dan Nardo Sianturi, sementara Jepta dan Andre sedang ada halangan atau kesibukan. Latar belakang dalam makalah ini, kami membahas metode simplex mengenai kasus keuntungan panen pada tanaman gandum dan jagung petani Ridwan. Kami mengambil dan tertarik pada kasus ini karena kasus tersebut bisa untuk dipelajari menggunakan metode simplex untuk dapat kami presentasikan nantinya pada tugas UAS KBK mata kuliah riset operasional. Manfaat dan tujuan. 1. Mengimplementasikan mata kuliah riset operasional ke dalam kasus metode simplex. 2. Untuk mengetahui dan mempelajari metode simplex pada kasus keuntungan panen pada tanaman gandum dan jagung petani Ridwan. 3. Tujuan penulisan makalah ini untuk memperoleh nilai UAS, ujian akhir semester, mata kuliah riset operasional. Permasalahan dalam paper ini, berapakah keuntungan maksimum petani Ridwan dalam satu kali panen pada tanaman gandum dan jagung? Apa yang dimaksud dengan metode simplex? Metode simplex adalah suatu metode yang secara matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang variable, basic variable solution, ke pemecahan dasar variabel lainnya, dan dilakukan secara berulang atau iteratif sehingga akhirnya diperoleh suatu pemecahan dasar yang optimum. Pembahasan. Petani Ridwan mempunyai lahan seluas 45 hektar. Dia akan menanam gandum dan jagung. Setiap hektar tanaman gandum dapat memberikan keuntungan sebesar 2 juta rupiah, dan setiap hektar tanaman jagung memberikan keuntungan sebesar 3 juta rupiah. Jumlah tenaga kerja dan pupuk yang diperlukan untuk setiap hektarnya diberikan dalam tabel berikut. Tenaga kerja per orang untuk gandum yaitu 3 dan jagung 2. Sementara untuk pupuk per tonnya, untuk gandum sendiri itu 2 dan jagung 4. Petani Ridwan mempunyai 100 tenaga kerja dan 120 ton pupuk. Tentukan metode simplex untuk memaksimumkan keuntungan petani Ridwan dalam satu kali panen. Fungsi tujuan. Petani Ridwan ingin memaksimumkan keuntungan yang diperoleh dari tanaman gandum dan jagung, yaitu 2x1 ditambah 3x2 juta rupiah. Fungsi kendala. 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 100. 2x1 ditambah 4x2 lebih kecil 120. Penyelesaian. Ditanya, berapa keuntungan maksimum petani Ridwan dalam satu kali panen pada tanaman gandum dan jagung? Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan, Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Maksimumnya Z dikurang 2x1 dikurang 3x
S2 dikurang 0 S1 dikurang 0 S2 sama dengan 0. Fungsi kendalanya adalah 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 100 dan 2x2 ditambah 4x2 lebih kecil dari 120. Batasan non negatif x1, x2, s1, s2 lebih kecil dari 0. Mengubah fungsi kendala menjadi fungsi standar menggunakan variabel slack, yaitu 3x1 ditambah 2x2 ditambah s1 sama dengan 4000 dan 2x1 ditambah 4x2 ditambah s2 sama dengan 144. Menyusun persamaan ke dalam tabel, yaitu basis Z1 basis X1 basis Z X1 sama dengan minus 2, basis Z X2 sama dengan minus 3, basis Z S1 0, basis Z S2 0 dan nilai kanannya 0. Baru basis S1 Z 0, basis S1 X1 sama dengan 3, basis S1 X2 2, basis S1 S1 1, basis S1 S2 0 dan nilai kanannya 100, basis S2 Z 0, basis S2 X1 2, basis S2 X2 4, basis S2 S1 0 dan basis S2 S2 1 dan nilai kanannya 120. Menentukan kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Iterasi 1, basis Z sama dengan 1, basis Z X1 minus 2 dan basis Z X2 sama dengan minus 3 dan basis Z S1 sama dengan 0 dan basis Z S2 0, nilai kanannya 0 dan indeksnya belum diketahui. Basis S1 Z sama dengan 0 dan basis 1 nilai X1 3, basis S1 X2 2 dan basis S1 1, basis S1 S2 sama dengan 0, nilai kanannya 100 dan indeksnya belum diketahui. Basis S2 Z nya 0, basis S2 X1 nya 2, basis S2 X2 nya 4, basis S2 S1 nya 0 dan basis S2 S2 nya 1, nilai kanannya 120 dan indeksnya belum diketahui. Dan kolom kuncinya adalah yaitu minus 3, 2 dan 4 karena nilai X1 adalah nilai negatif terbesar negatif 3, maka X1 merupakan kolom pivot dan X1 merupakan variabel masuk. Menentukan baris kunci adalah nilai yang dimiliki indeks dengan angka terkecil, yaitu indeks sama dengan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci, yaitu basis Z nya 1, basis Z X1 nya 2 minus 2, basis Z X2 nya minus 3, basis Z S1 nya 0, basis Z S2 nya 0 dan nilai kanannya 0 dan indeksnya belum diketahui. Basis S1 Z nya 0, basis S1 X nya 3, basis S1 Z2 X2 nya 2, basis S1 S1 nya 1, basis S1 S2 nya 0 dan nilai kanannya 100 dan nilai indeksnya 50. Basis S2 Z nya 0, basis 2 X1 nya 2 dan basis 2 X2 nya 4, basis S2 S2 nya 1 dan nilai kanannya 120 dan nilai indeksnya 30. Maka nilai indeks paling kecil adalah 30, maka baris S1 merupakan baris pivot dan merupakan variabel keluar. Mengubah nilai baris kunci baru sama dengan nilai baris kunci lama dibagi dengan nilai angka kunci sama dengan 2, 4, 0, 1, 120 dibagi 4. Basis Z dan S1 nya belum diketahui, sedangkan basis X2
sama dengan 0 dan basis X2 X1 nya 0,5 dan basis X2 S2 nya 1 dan basis X2 S1 nya 0,25 dan basis X2 S2 0 dan nilai kanannya 30. Nilai baris yang lain atau baris lama angka kolom kunci baris, nilai baris kunci baru. Nilai baris yang lain sama dengan baris lama diambil tanda kurung angka kolom kunci baru dikali nilai baris kunci baru kurung tutup. Sedangkan basis S1 0, basis S1 X1 2, basis S1 X2 0, basis S1 S1 0,5, basis S1 S2 0 dengan nilai kanan 40, basis X1 X2 0, basis X2 X1 0,5, basis X2 X2 1, basis X2 S1 0,25, basis Z sama dengan minus 2 minus 3 0 0 0 dikali kolom kunci minus 3 0,5 1 0,25 0 30 dan hasilnya adalah yang di atas tadi dikali dengan hasilnya adalah 0,5 1 0,75 0 dan 90. S2 sama dengan 3 2 1 0 100 dikali 2 sama dengan 0,5 1 0,25 0 30 diambil dengan hasil 2 0 0,5 0 40. Basis Z 1, basis Z X1 minus 0,5, basis Z X2 0, basis Z X1 0,75, basis Z S2 0 dengan nilai kanannya 90. Sedangkan basis S1 0, basis S1 X1 2, basis S1 X2 0, basis S1 S1 0,5, basis S1 S2 0 dengan nilai kanan 40. Basis X1 X2 0, basis X2 X1 0,5, basis X2 X2 1, basis X2 S1 0,25, basis X2 S2 0 dengan nilai kanan 30. Iterasi 2. Menentukan kolom kunci dan baris kunci. Basis Z1, basis ZX1 minus 0,5, basis ZX2 0, basis Z S1 0,75, basis Z S2 0 dengan nilai kanan 90 dan indeksnya 0. Basis S1 0, basis S1 X1 2, basis X2 S1 X2 0, basis
S1 0,5, basis S1 S2 0 dengan nilai kanan 40 dan indeks 20. Sedangkan basis X2 0, basis X2 X1 0,5, basis X2 S1 0,25, basis X2 S2 0 dengan nilai kanan 30 dan indeksnya 30. Mengubah nilai-nilai baris. Nilai baris kunci baru sama dengan kurung buka, nilai baris kunci sama kurung tutup dibagi angka kunci. Jadi kolom kuncinya yaitu 2, dan nilai barisnya 2, 0, 0,5, 0, 40 dibagi 2. Dengan basis di X1, X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 0,25, S2-nya 0, dan nilai kanan 20. Nilai baris yang lain sama dengan baris lama diambil kurung buka, angka kolom kunci baris dikali nilai baris kunci baru. Z sama dengan baris lama minus 0,5, 0, 0,75, 0, dan 90 dikali nilai baris kunci baru minus 3, 1, 0, 0,25, 0, 20 diambil dengan hasil 0, 0, 0,85, 0, dan 100. Sedangkan X2-nya sama dengan 0,5, 1, 0,25, 0, 30, dan baris kunci barunya 0,5 sama dengan 1, 0, 0,25, 0, 20 dikali lalu diambil dengan hasil 0, 1, 0,12, 0, dan 20. Basis Z sama dengan 1, X1-nya 0, X2-nya 0, S1 0,87, S2 9, dan nilai kanannya 100. Untuk basis X1 0, X1 X1 1, X1 X2 0, X1 S1 0,25, X1 S2 0 dengan nilai kanan 20. Dan basis untuk X2-nya 0, X2 X1 0, X2 X2 1, X2 S1 0,12, X2 S2 0 dengan nilai kanan 20. Karena nilai-nilai pada baris Z tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Solusi yang diperoleh adalah X1 20, X2 20. Z sama dengan 100 atau 100 juta dalam jutaan rupiah. Untuk memaksimumkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah dalam satu kali panen, maka petani Ridwan sebaiknya menanam gandum dengan luas lahan 20 hektar dan menanam jagung dengan luas lahan 20 hektar juga.
Jadi, kesimpulan dari kasus di atas adalah metode simplex adalah suatu metode yang secara matematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang variabel ke pemecahan dasar variabel lainnya dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga akhirnya diperoleh suatu pemecahan dasar yang optimum. Dari kasus metode simplex yang diambil yaitu mengenai penanaman gandum dan jagung, petani Ridwan mempunyai 100 tenaga kerja dan 120 ton pupuk. Setiap hektar tanaman gandum dapat memberikan keuntungan sebesar 2 juta rupiah dan setiap hektar tanaman jagung memberikan keuntungan sebesar 3 juta rupiah. Untuk memaksimumkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah dalam satu kali panen, maka petani Ridwan sebaiknya menanam gandum dengan luas 20 hektar dan menanam jagung dengan luas lahan 20 hektar. Dari tabel tersebut juga diketahui nilai X3 dan X4 tidak ada, dalam kurung X3 dan X4 sama dengan 0. Artinya semua lahan sudah habis digunakan, tidak ada lahan yang tersisa. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.